Dari Malang ke Jakarta, naik bus yang salah satu kursinya ini kalau mau pesen kudu waiting list dulu semingguan lebih. Bisa dibilang ini adalah sleeper bus angkatan pagi terbaik dari Malang menuju ke arah Jakarta hingga Bogor. Dengan keberangkatan awal bus ini sekitar jam setengah 7 pagi dari Malang on time. Aku memulai perjalanan kali ini dari Blitar, Jawa Timur, naik kereta api komuter lain Penataran dengan jam keberangkatan jam 3.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nyampe di Malang sekitar jam 6 pagi. Langsung aku gas menuju ke kantornya M-Trans yang ada di sekitaran Terminal Arjosari, Malang. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di kantornya M-Trans yang berada di Malang, dekatnya Terminal Arjosari. Hari ini aku akan melakukan perjalanan dari Malang sini menuju ke Jakarta, naik bus M-Trans angkatan pagi, yang mana bisa dibilang ini adalah angkatan pagi terbaik mungkin ya di lintasan Malang Jakarta ini. Kenapa kok terbaik? Yang pertama, harganya cukup mahal. Ya aku naikin harganya 700.000. Tapi dengan harga 700.000 ini kita akan dapat fasilitas dan pengalaman yang bener-bener kita sangat dimanjakan teman-teman. Aku bela-belain berangkat dari Blitar naik kereta api Penataran tadi pagi jam 3.40. Aku turun di stasiun Malang Kota Lama. Kenapa nggak stasiun Blimbing? Karena bus ini tuh jadwalnya 6.30. Sedangkan di Blimbing atau di Malang itu kalau kita ngejar ke sini itu susah. Makanya aku turun di stasiun Malang Kota Lama dan langsung lari ke sini teman-teman. Ini udah mepet banget dan aku udah ambil tiket. Habis ini kita akan masuk ke dalam bisnya langsung. Oke? Untuk pemesanan tiket, aku menggunakan website atau aplikasi dari M-Trans, set kota asal Malang dan tujuannya Jakarta Pondok Pinang. Pilih paling atas keberangkatan awal yang bernama Castle Sleeper. Pilih dek atas kursi yang bernama Cokorda. Harganya ini 700.000, terpaut 100.000 lebih mahal dibandingkan yang belakang. Cuman ini worth it banget cuy. Dan aku menuju ke loket untuk menukarkan e-tiket dengan tiket fisiknya. Dan kalian bisa menunggu di ruangan tunggunya yang ber-AC, nyaman, dan banyak colokannya. Untuk judulnya nih teman-teman, M-Trans dengan branding tulisan Castle. Dia adalah sleeper dengan tujuan akhir Bubulak, Bogor. Jadi Pondok Pinang, Andara, lalu masuk tol menuju ke arah Bubulak, Bogor teman-teman. Di belakang ini ada Experience Sunrise. Ini juga bus pagi tujuan ke Poris. Tapi berangkatnya ini dulu, lalu ini. Wah, 2 unit di belakang tuh. Ada double decker keren. Yang akan dijalankan di rute Bali, double decker rute Bali. Kemarin aku di info tanggal berapa ya rotesnya ya? Lupa aku. Tapi yang jelas insya Allah kalau nggak ada halangan kita akan ikut rotesnya. Untuk sasis dari bus ini itu adalah Mercy OH 1626 yang Euro 4 dengan bodi Avante Priority yang di custom sesuai dengan kebutuhan dari PO M-Trans. Satu hal yang mencolok, tulisan Castle ini bener-bener gede di stiker, warnanya kuning kayak gini. Yang belakang ini aku ragu deh, ini Volvo atau 1626. Soalnya angkatan paginya M-Trans itu biasanya dikasih Volvo teman-teman. Dan terbedain Volvo sama 1626 itu agak susah di M-Trans karena dia nggak ngasih embel-embel apapun gitu loh. Coba kita intip ya. Oh iya, Volvo ternyata. Ya ini pakai sasis Volvo B8R. Salah satu operator Volvo B8R terbanyak kedua sekarang. Yang pertama sekarang Borlindo. Dia ini ada 8 unit Volvo B8R. Berarti kita nanti jalan bareng nih, iring-iringan. 2 bus angkatan pagi. Oke teman-teman, kita masuk langsung ya. Nah, ini kabin kemudi krunya. Isinya full sleeper dan untuk seat yang akan aku tumpangi, aku naiki di paling depan sendiri. Seperti ini. Kita berangkat. Ada Rosalia angkatan pagi nggak sih? Oh iya pagi tuh. Saat ini bus berjalan menuju ke arah Arjosari.
Ini ada angkatan pagi lagi, Indoren Malang Poris dengan double decker pakai sasis Volvo V11R. Nah, ini kita menuju ke arah terminal, tapi nggak naikin penumpang deh ya. Jadi naikin penumpangnya Mtrans itu di agen Sutadi, di kantornya. Sinar Jaya angkatan pagi. Oh, ini yang super eksekutif cuy. Tujuan ke Bogor juga. Ya rata-rata angkatan pagi Malang itu berangkatnya jam segini sih. Jarang yang jam 7 gitu, rata-rata jam setengah 7, jam 6 ada. Dulu jam 6 itu si Indoren tadi, tapi sekarang mundur setengah 7. Jadi kompak setengah 7 semua ya, 27 tadi, itu Rosalia, Sinar, Indoren, bus ini, dan Agramas di depan situ juga persiapan berangkat deh. Wih, ketemu TV di kombi cuy. Yang dulu ada first classnya, sekarang kursinya dirombak jadi kursi biasa yang di depan. Kita lihat pagi di Terminal Arjosari jam 6.31. Tinggal 2 tuh, Harapan Jaya sama Agramas. Tadi ini krunya ngambil apa di sana, berhenti ya 2 menitan lah. Dan kalau diurutin ini 3 dari belakang ya untuk angkatan pagi. Yang pertama tadi udah ada 27, terus ada Rosin, ada Indoren, Sinar Jaya, baru kita, lalu belakangnya masih ada si Agra sama Harapan Jaya. Kami sampaikan, demi kenyamanan dan keamanan bersama, kami mohon kepada seluruh penumpang untuk selalu mengikuti instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan selama perjalanan. Dear passengers, welcome to the Mtrans bus. For the sake of mutual comfort and safety, we ask all passengers to follow the instructions and regulations that have been set during the trip. Tunjukkan tiket sebagai bukti bahwa Anda merupakan penumpang Mtrans. Untuk keselamatan, kami himbau untuk selalu mengenakan sabuk pengaman dan dilarang berjalan di dalam bus selama perjalanan. We urge you to wear a seatbelt and not to walk on the bus during the trip. Jagalah ketertiban, kebersihan, dan mempergunakan fasilitas dengan baik selama perjalanan. Segala bentuk kehilangan, kerusakan, dan barang tertinggal merupakan tanggung jawab penumpang sepenuhnya. All forms of loss, damage, and left behind items are the sole responsibility of the passengers. Damri Imperial, double deckernya Damri yang pelopor nonstop nih, nggak berhenti di rumah makan. Jam segini baru nyampe, ya standar sih. Dia berangkat jam 6 dari Kemayoran, 12 jam lah. Ini Mtrans yang The Sunset nih, yang pernah aku naiki nih. Dia kalau nggak salah dari Pulau Gebang itu jam-jam setengah 7 ya. 12 jam sih tepat. Rata-rata emang Malang Jakarta itu sekitaran 12 jam perjalanan. 6.48 kita udah sampai di gerbang tol Singosari. Ini bus sedang berjalan di ruas tol dari Malang menuju ke arah Surabaya. Tadi pagi tuh aku ngecek jumlah penumpangnya itu masih 5. Terus aku tadi lihat yang naik di Malang itu juga 5. Berarti kayaknya dia nggak ambil penumpang di Surabaya ya. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan ada penumpang Surabaya dadakan bakal diambil. Setengah 7 berangkat, aku belum sempat sarapan. Dan untuk servis makan mungkin sekitar masih jam, kalau sekarang jam segini jam 10:30-11 lah ya. Aku ingat bahwa bus ini tuh ada water heaternya. Bawa ini teman-teman. Nah ini adalah produk baru dari Arirang, yaitu Arirang Meals Cup. Mie cup kayak gini yang praktis banget dibawa ketika pas traveling. Aku mau masak mie-nya di sini. Ini
adalah produk baru dari Arirang. Ada 4 varian dan yang paling favorit yaitu ini, hot fried noodle, mie goreng dengan sensasi ekstra pedas. Kalau kita lihat packagingnya dia rapi ya, dan packagingnya ini dari kertas, jadi lebih ramah lingkungan pastinya. Kita coba buka. Nah, ini udah ada isinya, ada bumbu, terus ada sendoknya, dan juga ada sumpitnya teman-teman. Udah lengkap banget, kita nggak perlu bingung cari peralatan makan lagi, oke? Arirang Meals Cup ini ada 4 varian ya. Varian bone marrow rice noodle, hot chicken fried noodle, bone marrow noodle, dan hot fried noodle. Untuk cara memasaknya cukup mudah dan ada petunjuk di dalam kemasan. Kita buka bungkusnya, keluarkan semua bumbu mie-nya, dan kita buka mie-nya. Langkah pertama, kita masukkan toppingnya dulu cuy. Di dalamnya lengkap ada sayur-sayuran dan topping dagingnya. Lalu kita tambahkan air panas secukupnya dan tunggu kurang lebih selama 4 hingga 5 menit sampai mie-nya matang. Kalau udah matang, tinggal kita tiriskan, buang kuahnya, dan masukkan bumbunya. Karena aku suka pedas, aku masukkan semua bumbunya. Wah, ini udah kecium aromanya yang sedep banget. Setelah bumbunya dimasukin semua, kita aduk-aduk bumbunya pakai cara yang keren dan anti mainstream, yaitu di shake-shake kayak gini cuy. Setelah dirasa udah cukup, kita buka mie-nya ya. Dan ini dia mie-nya yang udah tercampur rata dengan bumbunya. Arirang Meals Cup ini memiliki tekstur mie yang kenyal, toppingnya gede-gede, enak, serta pedasnya nampol banget. Dan yang penting, halal serta aman dikonsumsi. Kalian bisa dapatkan Arirang Meals Cup ini di Ranch Market, Gelail Supermarket, Hypermart, dan Farmers Market atau e-commerce favorit kamu. Yuk, cobain! Wah, ini barengan beberapa bus angkatan pagi nih. Ada City Trans ternyata Mas ya. Angkatan pagi di City Trans tuh ada yang ke Jakarta dan juga ada yang ke Bandung. Di depan situ ada 27 Trans yang wah larinya udah ngacir banget. Naik bis angkatan pagi dari Malang ini vibes-nya emang beda ya. Ketika kita masuk tol aja view-nya udah secakep ini. Jadi kita bisa rebahan sambil lihat pemandangan di pelintas tol Malang ke Surabaya. Dan juga kita bisa lihat beberapa bus angkatan malam dari Jakarta yang masuk ke arah Malang teman-teman. Tadi ada Indoren, sekarang Indoren lagi. Masa Indoren jalan 2 hari ini? Enggak ada kayaknya. Oh, atau mungkin dia ambil penumpang di daerah Pandaan mungkin ya, atau di Lawang. Ambil sebelah kiri berarti kita nggak masuk di Bungurasih nih, jadi langsung lewat masuk tol Trans Jawa, ambil kiri arah ke Mojokerto. Kalau misalkan ada penumpang di Bungurasih yo atau di Surabaya, ambilnya di sebelah sana. Ini sekarang aku mau ngebahas tentang fasilitas yang kita dapatkan sebagai penumpang bus M-Trans Castle ini, terutama untuk kursi yang paling depan ini ya. Jadi kursi paling depan ini tuh bisa dibilang kursi keramat, karena untuk mendapatkan kursi ini kita bisa naik di sini itu susah banget. Seminggu pun mungkin juga udah penuh, apalagi weekend. Ini aja aku bisa dapatnya itu pas weekday teman-teman. Kalau weekend itu mungkin sebulan ke depan udah penuh, karena kan cuma satu di sini dan selisihnya cuma 100.000 dengan yang belakang. Tapi dengan selisih 100.000 itu kita akan dapat
fasilitas, pengalaman yang menurutku gokil sih. Karena ini kita ada di depan atas satu ruangan ini milik kita sendiri. Jadi ini cocok banget lah untuk kaum yang introvert gitu, yang nggak pengen dilihat orang lain, yang pengen menyendiri, bebas mau ngapain aja. Dan apalagi ini berangkat pagi kan, view sepanjang tol Trans Jawa cakep banget. Apalagi tadi pagi, view-nya bener-bener jos di lintasan Malang menuju ke Surabaya. Oke, kita akan dapat fasilitas yang jelas. Kursinya ini kursi beda teman-teman. Ini kursi khas M-Trans, yang mana bahannya M-Trans sendiri, yang dipatenkan sendiri, yang dipesan di pabrik jok Rimba Kencana Malang, seperti itu. Kita juga dapat bantal, kita dapat guling seperti ini. Gulingnya juga lumayan gede. Lalu juga ada selimut. Nah, selimutnya ini lumayan berat nih teman-teman, dan diplastikin, jadi masih habis dari laundry gitu. Terus untuk bagian depan sini, ini ada meja. Misalkan kita mau makan, kita mau laptopan, itu bisa. Tapi kayaknya laptopan gini agak pusing sih ya. Di sini ada besi pengaman. Kalau bisa kita mau beranjak, kita pegangan di sini bisa. Lalu di sebelah sini kita buka. Nah, di sini ada personal entertainment. Ini ada kayak musik, terus ada film dan lain sebagainya. Cuman ini harus dinikmati dengan headset teman-teman di sini. Kalau kalian bingung, di sini udah ada panduan untuk menyalakan smart TV yang ada di dalam sini teman-teman. Lengkap banget. Kita tutup lagi. Nah, lalu di sebelah kanan ini ada meja makan. Nah, kita misalkan mau laptopan, kita misalkan mau ngerjain tugas, mau makan, pakai meja ini bisa. Ini kokoh banget, bisa dimaju mundurin kayak gini. Terus apa lagi ya? Di sini ada palu pemecah kaca, dan oh ya, ada reclining seatnya nih. Reclining ini elektrik. Nah, ini adalah mode rebahan maksimal. Enak loh, rebahan kayak gini sambil nonton pemandangan tol Trans Jawa. Bener-bener asik banget sih. Di sini juga ada colokan listriknya kalau misalnya kalian mau ngecas, tapi hanya untuk ngecas gadget ya, nggak boleh laptop, nggak boleh power bank dan sebagainya. Ini yang menurutku cukup mind blowing ya, kayak cuman M-Trans saja. Jadi kan biasanya bus itu ada semacam mini pantry, kita bisa bikin kopi dan sebagainya. Tapi khusus di kelas ini kita dikasih sendiri teman-teman. Ini ada pemanas airnya, ada air mineralnya, terus ini ada gelas kopi free, kita bisa bikin sepuasnya kayak gitu. Lalu di bawah sini kayak ada kotak penyimpanan. Nah, ini yang misalkan ada barang-barang berharga, taruh di dalam sini aja. Tapi jangan lupa ketika pas keluar diambil, oke? Ini bener-bener sih enak banget. Harganya 700.000, bener-bener private, sendiri, view-nya maksimal. 700.000 yang kayak gini. Untuk yang 600.000 mungkin akan kita review nanti aja deh ya. Aku mau menikmati dulu lah. Mungkin sekitar lepas dari rumah makan kita akan review, oke? Oh ya teman-teman, aku lupa tadi kita belum bahas tiketnya ya. Jadi tiketnya ini tuh dia bentuknya amplop, tapi udah lecek sih tadi tak dudukin. Ini di belakang sini ada kontak centernya. Jadi kalau misalkan kita mau pesen tiket di kantor-kantor yang tersebar di beberapa kota, bisa langsung hubungi di sini. Tapi kalau pengen simple, yo pakai aplikasi atau pakai websitenya M-Trans ya, nanti aku cantumin kayak gitu. Terus untuk tiket aslinya ya kayak struk belanjaan gini teman-teman. Nah, tiket aslinya kayak gini, nanti bakal di-scan untuk dapat 1 kali servis makan yang mungkin sekitarnya 30 menit lagi akan nyampe di rumah makan Titin di Caruban. Lalu untuk amplopnya ini di belakang ini ada syarat dan ketentuan tentang penumpang, apa aja yang boleh dan nggak boleh. Dan di sini juga ada doa perjalanan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada Islam, Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Mantap sih ini. Desainnya cakep banget.
Tadi aku ketiduran kan, bangun-bangun ini udah persiapan mau servis makan teman-teman. Udah keluar exit tol di jam 9.19. Apa? Anu, Jakarta Pondok Pinang. Moga. Untuk rumah makan Titin yang ada di Caruban ini, dia ini lokasinya strategis banget, pakai banget. Karena di situ exit tol, langsung set masuk di sini. Kalau dibandingin rumah makan Duta, sama strategis. Cuman Duta kan harus masuk terminal dulu, muter dulu terminal. Kalau ini nggak, langsung masuk set, nyampe deh di sini. Nah, selain untuk servis makan, di sini juga bus M-Trans ini isi air toilet teman-teman. Jadi yang aku bilang tadi, karena rumah makannya itu tempatnya itu strategis, jadi banyak banget PO bus yang masuk di sini untuk servis makan. Pandawa 87 yang dari Banyuwangi di sini, Gunung Harta, Gunung Merah ya, yang dari Bali, Helorda Karina M-Trans, sama ada Mansion di sana. Dan masih banyak lagi. Kalau nggak salah untuk rumah makan Titin ini dulunya itu tempat servis makannya kayak travel, high ace dan lain sebagainya gitu. Nah, kayak gini. Ada Madugismo juga. Sekarang udah lebih luas tempatnya teman-teman. Aku masih ingat dulu pas M-Trans awal-awal buka Jakarta, servis makan di sini, makanya di situ servis makannya. Sekarang udah digedein lagi kayak gini. Bismillah. Untuk M-Trans ada di lantai 2 barengan sama Gunung Harta. Ini bis pertama waktu Mas yang masuk? Iya, bis pertama. Oh, iya, makasih Mas. Iya. Kita jadi yang pertama, yang Volvo masih di belakang jauh. Oh iya, M-Trans yang rute Jogja Denpasar juga servis makannya di sini teman-teman. Dia juga ada angkatan pagi sih, harusnya nggak ketemu sih, wong dia jam 6 kok. Jam 6 dari Jogja. Mungkin sekarang udah lepas Solo sih, tapi yo nggak bakal keburu. Nah, ini adalah servis makannya, rumah makan Titin kayak gini teman-teman. Lengkap banget menunya. Ini masih pagi jadi masih banyak. Ada semangka, terus ada sayur-sayuran kayak gini, ada ayam, lele. Dan ini kita bisa ambil sepuasnya loh. Misalkan ayamnya ambil 2, nggak apa-apa. Untuk minumannya ini ada teh sama jeruk, aku pilih jeruk. Ini bisa anget, bisa es. Di sini ada es batunya. Untuk servis makannya aku ambil ayam 1 aja, terus mie, sayur sama kuah. Tadi masih agak kenyang sih. Nah, untuk minumannya ini ada ini ada jeruk. Mie makanan seperti ini pagi-pagi di jam 9:30 sambil lihat pemandangan persawahan di daerah Caruban. Mantep banget. Oke, sekarang kita langsung aja makan. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video part pertama naik bus M-Trans Castle dari Malang menuju ke Jakarta. Di part kedua ini mungkin yang bakal kalian tunggu-tunggu nih, kelanjutan dari cerita kemacetan. Jadi ketika pas aku naik bus ini itu kejebak macet, ada truk terguling dan waktunya itu berjam-jam sampai larut malam. Gimana cerita kelanjutannya? Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.